Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dan saya percaya setiap kita semua tentunya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, biarlah hari ini masih dalam serial keluarga, kita akan belajar tentang sebuah tema yaitu mukjizat dalam keluarga. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, tidak semuanya berjalan mulus-mulus saja. Seringkali kadang-kadang kita diperhadapkan banyak hal yang di luar kemampuan kita. Banyak hal seringkali kita diperhadapkan bagaimana mungkin kita sampai tidak mengerti harus berbuat apa. Karena memang kita tidak tahu jalan keluarnya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam cerita ini kebenaran firman Tuhan, ini yang saya ingin kita sama-sama merenungkan bahwa dalam sebuah keluarga di mana kita diperhadapkan masa-masa sulit sekalipun, saya percaya bahwa mukjizat masih ada sampai hari ini. Dan itu juga berlaku buat rumah tangga kita. Itu berlaku buat keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita semua sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya ulang sekali lagi, Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita seringkali membaca dan merenungkannya. Dan dalam perenungan firman Tuhan ini diceritakan bagaimana Yesus diundang juga ibunya ke dalam sebuah pernikahan. Dan pada saat itu saudara, di saat pesta pernikahan sedang begitu meriah, sedang begitu ramai, undangan sedang mulai banyak berdatangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata tuan rumah mendapati bahwa stok anggur mereka sudah menipis dan sebentar lagi akan habis. Dan singkat cerita saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya panik, semuanya kebingungan. Sebab pada saat itu sebuah pesta akan menjadi pesta yang wah, yang meriah, bila mana bisa menjamu para tamu-tamunya dengan baik termasuk anggur. Dan kalau pesta tersebut kekurangan anggur, maka dianggap pesta itu bukan pesta yang baik lagi pada zaman itu. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, tuan rumah menghampiri Maria, ibu dari Yesus, dan berkata, menceritakan tentang kejadian tersebut. Dan singkat cerita, Maria tahu siapa pribadi Yesus, dan Maria sempat berbicara kepada Yesus. Tapi apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus bilang bahwa ibu, waktuku belum tiba. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya Yesus mampu melakukan mukjizat. Tapi pada saat itu dia berkata, belum tiba saatnya untuk dia melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana belas kasihan Yesus, belas kasihan Tuhan untuk menolong seseorang yang memang membutuhkan itu lebih daripada segalanya. Karena dia mengasihi setiap pribadi. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesus akhirnya campur tangan menolong, dan akhirnya pesta itu bisa terselamatkan, air berubah menjadi anggur. Nah, bagaimana cerita itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita? Bagaimana Yesus bisa menolong segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, dan kita bisa melihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita lihat sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Yang pertama tentunya, bagaimana pada saat pesta itu mengundang Yesus ke dalam pesta tersebut. Nah, bagaimana saudara dan saya juga kalau mau mengalami mukjizat, saudara harus berani mengundang Yesus di kehidupan keluarga atau rumah tangga saudara. Bukan sekali lagi saya bilang mengundangnya di masalah saudara. Sebab kalau saudara belajar firman Tuhan, bukannya pada saat ada masalah kurang anggur baru Yesus dicari diundang, bukan. Sebelum ada masalah, Yesus diundang. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, undanglah Yesus masuk dalam rumah tangga saudara. Bukan mengundang Yesus pada saat ada masalah rumah tangga saudara. Oleh sebab itu, pegang baik-baik firman Tuhan ini. Dan saya percaya bila mana Yesus ada dalam rumah tangga saudara, maka apapun yang terjadi, dia sanggup menolong saudara. Hal yang kedua yang saya pengen sampaikan kepada saudara. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya. Dia bilang, oke, apa yang nanti Yesus bilang, kalian lakukan saja. Nah, saudara dari firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ibu Yesus kepingin bahwa pelayan itu dapat direct khusus langsung kepada Yesus. Yesus bilang apa perintahnya, lakukan saja. Seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, kita berharap sama
pribadi-pribadi yang sanggup menolong kita tanpa kita direct kepada Yesus. Oleh sebab itu hal yang kedua, kalau saudara ingin mengalami mukjizat Tuhan, taruhlah imanmu pada Yesus, bukan kepada perantara. Apapun, siapapun, atau bagaimanapun, buang semuanya. Yesus yang harus saudara jadikan satu-satunya sumber pertolongan saudara. Taruh iman saudara kepada Yesus. Maka saya percaya, waktu iman saudara kepada Yesus, maka kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan akan bekerja dalam rumah tangga saudara. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, dikatakan begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Jadi hal yang ketiga, saudara bayangkan waktu Yesus memberikan perintah kepada para pelayan tersebut, kalau mereka tidak melakukan mukjizat itu tidak pernah terjadi. Tapi waktu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan penuh dengan air dan mereka menurutinya semuanya, saudara lihat, air berubah menjadi anggur. Yang ketiga, saudara, bagaimana mukjizat akan terjadi dalam keluarga kita? Teruslah, sekalipun saudara masih ada masalah, tapi teruslah melangkah dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tukar ketaatan saudara akan firman Tuhan dengan janji-janji palsu di luar sana. Tapi teruslah belajar taat, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena saya percaya di saat saudara melangkah dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Karena pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat pada waktunya. Hari ini saya berdoa apapun pergumulan permasalahan saudara, mukjizat akan terjadi. Mukjizat akan dinyatakan dalam hubungan kalian, dalam keluarga kalian semuanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Jadi nomor satu, ingat baik-baik, undang Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, taruh iman kita bukan kepada perantara yang lainnya. Yang ketiga, melangkah dengan ketaatan. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa, biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengar, kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di mana kami berada, mungkin di antara kami sedang mengalami masalah yang berat. Yang mungkin seringkali kami berkata sudah tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin lagi diselamatkan rumah tangga kami. Tapi hamba berdoa, kuasa-Mu, mukjizat-Mu masih ada hari ini. Biarlah Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, Kau tolong kami melakukan firman ini. Sehingga kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan, mukjizat-Mu akan menyatakan, dan pemulihan akan terjadi. Jalan-jalan itu akan terbuka. Dan kami akan melihat bahwa keluarga kami akan melihat kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban buat setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.